Ya, maaf teman-teman terputus ya. Jadi Islam menyinari, cahaya Islam menyinari kehidupan umat beragama di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu melalui Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila itu adalah sinaran ya dari nilai-nilai keislaman gitu. Jadi mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai keadilan sosial itu merupakan penyerapan gitu ya, penyerapan dari Islam gitu. Makanya Gus Dur mengatakan apa namanya di sini ya. Ini saya bacakan teksnya biar ada buktinya ya. Mana ini? Jadi dalam keadaan demikian, maka agama berperanan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara, atau dengan kata lain sumber bagi Pancasila di samping sumber-sumber lainnya. Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Namun pada saat yang sama, ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Agama berperanan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa. Jadi nilai-nilai agama itu sudah diserap ya oleh Pancasila ya, dan nilai-nilai yang sudah diserap di dalam Pancasila itulah yang menyinari kehidupan umat beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya dalam bahasa sederhana Gus Dur mencontohkan ya, gimana sih Gus? Contoh praktisnya itu seperti apa Gus? Contoh praktisnya itu seperti ini. Jadi kalau hubungan saya dengan tetangga yang satu agama itu ya, itu hubungannya diatur oleh agama gitu. Tetapi hubungan saya dengan tetangga yang selain agama ya, yang berbeda agama, maka hubungannya diatur oleh Pancasila gitu ya. Nah, sama juga hubungan saya dengan sesama atau satu agama dalam kehidupan berbangsa bernegara itu juga diatur oleh Pancasila gitu. Jadi hubungan kita dengan sesama muslim ya dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan beragama itu diatur oleh agama, tapi hubungan kita dengan sesama muslim dalam kehidupan berbangsa itu diatur oleh Pancasila. Nah, demikian juga hubungan kita dengan non-muslim ya, itu tidak diatur oleh agama kita, tapi diatur oleh Pancasila. Karena hubungan kita dengan non-muslim itu hubungan ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah kan gitu kan, bukan ukhuwah islamiyah gitu teman-teman. Nah, ini adalah pemikiran yang kedua ya dari Gus Dur. Jadi kata Gus Dur, Pancasila itu sebenarnya adalah serapan cahaya Islam gitu ya. Jadi ini Pancasila, ini kristal ya. Pancasila menjadi kristal yang menyerap cahaya Islam. Lalu cahaya Islam itu menyinari umat beragama, umat Islam ya, dan umat beragama yang lain melalui kristal Pancasila ini. Dahsyat sekali kan. Gitu kan. Ya oleh karena itu ya kelima sila dari Pancasila itu sebenarnya ya serapan dari ajaran Islam gitu. Artinya apa? Artinya kelima sila itu ya ada di dalam Al-Qur'an. Gitu kan ya. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga, pemikiran Gus Dur dalam tulisan yang ketiga yakni Pancasila dan kondisi objektif beragama ya. Itu adalah sama ya hubungan antara Islam dan Pancasila ya. Beliau menyatakan kalau Pancasila itu adalah pengaturan kehidupan masyarakat ya, maka Islam agama itu memberikan kehidupan masyarakat itu tujuan kemasyarakatannya gitu. Jadi Pancasila ini aturan kehidupan bermasyarakat, tetapi tujuan dari bermasyarakat itu ditentukan oleh agama.
gitu ya. Jadi agama ini nilainya lebih panjang ya, lebih panjang dari Pancasila. Kalau Pancasila itu pengaturan kehidupan masyarakat ya, bukan kehidupan beragama, kehidupan masyarakat, maka kehidupan masyarakat yang diatur oleh Pancasila itu diberikan tujuan gitu ya oleh agama gitu. Nah, dengan menjadikan agama sebagai tujuan dari kehidupan bermasyarakat, maka Pancasila itu tidak hanya menjadi ideologi dan dasar negara, tapi juga menjadi pandangan hidup bangsa gitu ya. Jadi ketika Pancasila dikuatkan tujuannya gitu ya oleh agama, maka pada saat itulah Pancasila lalu menjadi pandangan hidup bangsa ya, bukan hanya menjadi dasar negara dan ideologi negara. Oleh karena itu gitu ya, maka kesimpulan dari gagasan ketiga Gus Dur ini adalah bahwa Islam itu merupakan landasan etis bagi Pancasila gitu teman-teman. Islam adalah landasan etis bagi Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi, sebagai falsafah ya, itu dikuatkan landasan etisnya oleh Pancasila gitu. Jadi Pancasila itu bersumber dari Islam gitulah, bersumber dari Islam dan dari agama-agama. Semua agama itu merupakan sumber Pancasila ya, karena di dalam semua agama itu ada sila-sila Pancasila gitu. Nah, tetapi titik penting dari agama-agama di dalam Pancasila itu menyediakan basis etis ya bagi Pancasila. Saya kira itu teman-teman ya. Mohon maaf tadi kepotong sedikit ya. Nah, jadi itulah pemikiran Gus Dur. Saya kira dahsyat sekali ini ya pemikiran ini ya. Karena ini kemudian melerai ya kebuntuan dari hubungan antara Islam dan Pancasila yang dari dulu ada dan sampai sekarang juga masih ada gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita tidak lagi hitam putih dalam melihat Islam dan Pancasila, karena sebenarnya hubungannya seperti itu ya. Hubungan antara sumber dengan saripati gitu ya. Seperti itu teman-teman, minggu depan kita akan lanjut ya dengan sesi ketiga dari tradisi NU dan Pancasila ini gitu ya. Mungkin kita akan mengkaji pemikiran dari Kiai Afifuddin Muhajir mungkin ya. Atau mungkin kita akan kembali lagi ke pidato-pidato perwakilan Nahdlatul Ulama di sidang konstituante ya. Atau kita akan mengkaji gagasan Kiai Wahab Hasbullah ya tentang Pancasila Islam. Kayaknya itu lebih menarik ya untuk sesi ketiga ya. Nanti sesi keempat baru pemikiran-pemikiran yang lainnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Minta maaf kalau ada kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.